Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernita Nur Ustafiani dari kelas A dengan NPM 3300210178. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas EKT 2 dari mata kuliah Hukum Asuransi yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Amin Effendi SHMH. Di sini kita akan membahas mengenai hukum asuransi. Yang pertama yaitu ada pengertian dari asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dan pemegang polis atau tertanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko kerusakan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, menerima pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya, ada tujuan dari asuransi. Tujuan dari asuransi ini terbagi menjadi dua, ada tujuan ekonomis dan juga ada tujuan sosial. Tujuan ekonomis, seseorang yang akan melakukan perjanjian asuransi apabila ia merasa tidak dapat menanggung suatu resiko material, dengan demikian terdapat fungsi pemindahan risiko dan pembagian risiko. Lalu selanjutnya yaitu ada tujuan sosial. Tujuan sosial ini yaitu asuransi dapat didefinisikan sebagai perangkat sosial yang memberikan kompensasi finansial atas dampak kemalangan yang pembayarannya dilakukan dari akumulasi kontribusi semua pihak yang berpartisipasi dalam skema tersebut. Next, yaitu ada fungsi asuransi. Fungsi asuransi ini yang pertama untuk memberikan perlindungan finansial dari berbagai risiko kerugian yang bisa muncul secara tidak terduga. Yang kedua, yaitu untuk melakukan penyimpanan dana dengan aman untuk mewujudkan rencana yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Yang ketiga, yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan pada masa depan keluarga khususnya jika musibah kematian datang secara tiba-tiba. Yang keempat, yaitu untuk melindungi kesehatan mental dan fisik yang terjadi ketika mengalami risiko kecelakaan. Yang kelima, yaitu untuk membantu pebisnis bisa lebih fokus pada usaha yang dijalankannya karena setiap bisnis pastinya memiliki risiko di dalamnya. Yang keenam, yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan masa depan dari investasi yang dimiliki. Nah, sekarang ada sumber-sumber hukum asuransi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang kedua, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada bab 9. Yang ketiga, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Sekarang perjanjian asuransi ini menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia memaknai asuransi sebagai suatu tujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Unsur-unsur asuransi. Unsur-unsur asuransi ini yang pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak, yaitu penanggung dan juga tertanggung, yang sekaligus terjadi hubungan keperdataan. Yang kedua, yaitu premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Yang ketiga, yaitu adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. Yang keempat, yaitu adanya suatu peristiwa yang belum tentu terjadi yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami. Selanjutnya, ada jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu secara yuridis yang terdapat dalam pasal 274 KUHD.
Secara yuridis ini dibagi menjadi 5 golongan, yaitu asuransi terhadap kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, asuransi terhadap kematian orang, asuransi terhadap bahaya laut dan perbudakan. Yang kelima, yaitu asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat maupun di sungai. Lalu selanjutnya adalah penggolongan berdasarkan ada tidaknya kehendak bebas para pihak. Yang pertama yaitu asuransi sukarela, yang kedua yaitu asuransi wajib. Nah, selanjutnya ada penggolongan yang berdasarkan tujuan. Ini ada asuransi dengan tujuan komersial dan ada asuransi yang bertujuan untuk sosial. Selanjutnya yaitu sifat-sifat perjanjian asuransi. Yang pertama ada pasal 1774 KUH PER menyebutkan asuransi sebagai suatu persetujuan untung-untungan. Yang kedua, asuransi merupakan persetujuan tertentu. Yang ketiga, perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Dan yang terakhir, perjanjian asuransi bersifat konsensual. Selanjutnya yaitu ada asuransi jiwa. Pengertian dari asuransi jiwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dalam pasal 1 butir 6 dikatakan bahwa asuransi jiwa adalah jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung, meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, dan besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi jiwa. Jenis-jenis ini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menurut pasal 302 KUHD. Menurut pasal ini, jenis asuransi jiwa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada asuransi jiwa selama hidup, yang kedua asuransi jiwa untuk suatu waktu tertentu yang ditetapkan. Selanjutnya menurut bentuk polisnya. Yang pertama ada individual life asuransi, yang ketiga ada group life asuransi. Lalu yang terakhir menurut tujuan penggunaan uang asuransi. Yang pertama asuransi beasiswa, asuransi tabungan haji, asuransi jiwa kredit, asuransi dana pensiun, dan ada asuransi jiwa unit link. Adapun tujuan dari asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama untuk menenteramkan kepala keluarga, memberikan jaminan penghasilan dalam bentuk jaminan penghasilan bagi istri dan anak-anaknya, atau jaminan pendidikan khusus bagi putra-putrinya apabila seorang ayah mengalami risiko kematian secara tiba-tiba. Yang kedua, sebagai alat untuk menabung. Tujuan untuk menabung ini penting sekali mengingat rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Yang ketiga, yaitu sebagai sumber penghasilan. Dengan polis tersebut, yang bersangkutan atau tertanggung akan mendapatkan penghasilan tiap bulan hingga ia meninggal dunia atau hingga mencapai usia tertentu sebagaimana waktu yang diperjanjikan. Yang terakhir yaitu ada fungsi dari asuransi jiwa. Fungsi dari asuransi jiwa ini karena menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkan, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima resiko pihak-pihak lain, khususnya resiko ekonomi. Dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan tepat dan cepat diatasi. Yang kedua yaitu seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian banyak tenaga kerja yang menghidupi beberapa anggota keluarganya dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas karena penutupan asuransi
selalu diikuti dengan pembayaran premi. Sekian presentasi mengenai tugas EKT 2 dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.